Sumeneb, the Shoal of Madura. Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura merupakan mutiara terpendam yang menyimpan banyak potensi yang luar biasa. Tidak hanya berada di daratan semata, namun juga tersimpan di 126 pulau yang dimilikinya. Kondisi geografis yang terdiri dari daratan dan kepulauan merupakan tantangan sekaligus menjadi potensi yang luar biasa untuk terus dikembangkan. Dengan garis pantai yang sangat panjang, bahkan terpanjang di Jawa Timur, serta 2/3 wilayahnya adalah lautan, membuat Sumeneb memiliki potensi perikanan yang sangat menjanjikan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 13. Izin memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM awal akhir 24181. Dengan saya Jafir Safiola Suaresananta dengan NIM 24075. Dan saya Muhammad Rizwan Asbar dengan NIM 24222. Dan saya Dian Rosikin dengan NIM 24120. Oke, jadi di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil kajian dari sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Kajian Komunitas Unggulan Agrokultur Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Jadi penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang ditulis oleh Nur Komariah, Dwiratna Hidayah, dan Mokhrum dari Universitas Toraja Madura. Nah, topik ini sangat menarik karena membahas tentang bagaimana sektor perikanan budidaya atau agrokultur bisa menjadi penggerak ekonomi lokal di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Kabupaten Sumeneb. Nah, penelitian ini juga berperan penting dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan berbasis pada potensi sumber daya perikanan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kajian jurnal dengan judul Kajian Komunitas Unggulan Agrokultur Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Next, Mas. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM 24181. Perkenalkan, nama saya Zainur Rosikin dengan NIM 24120. Dan saya Muhammad Rizwan Akbar dengan NIM 24225. Dan dengan saya Jafir Safiola Suaresananta dengan NIM 24075. Oke, lanjut ke latar belakang. Jadi Kabupaten Sumeneb merupakan daerah yang sangat strategis karena sektor perikanan di daerah ini dan lokasinya itu ada di kepulauan di ujung timur Pulau Madura yang memiliki potensi perikanan sangat besar, baik laut, payau maupun tawar. Sektor perikanan di daerah ini sebenarnya sangat strategis karena bisa menolong pertumbuhan ekonomi dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun, sayangnya pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Produksi perikanan masih berfluktuasi dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah belum maksimal. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk mengetahui komunitas unggulan di subsektor perikanan budidaya, agar pemerintah dapat menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan berkelanjutan. Next. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri itu terkandung dalam 2 poin utama. Nah, untuk poin yang pertama yaitu menentukan komunitas unggulan subsektor perikanan budidaya di Kabupaten Sumeneb berdasarkan tingkat daya saing, kontribusi terhadap ekonomi, dan potensi pertumbuhannya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah agar pengembangan ekonomi lokal di sektor kelautan dan perikanan bisa dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan hasil dari analisis data penelitian ini.
Oke, berdasarkan hasil artikel menggunakan metode location quotient atau LQ dan dynamic location quotient atau DLQ, diperoleh hasil sebagai berikut. Komoditas rumput laut memiliki nilai LQ lebih dari 1. Artinya, rumput laut termasuk komoditas basis dan unggulan utama di Kabupaten Sumeneb. Komoditas lele, nila, bandeng, dan udang, dan ikan-ikan lainnya memiliki nilai LQ di bawah 1. Namun, untuk DLQ-nya lebih dari 1, yang menunjukkan bahwa komoditas tersebut masih berpotensi berkembang di masa depan. Sedangkan untuk kerapu memiliki nilai LQ dan DLQ di bawah 1, sehingga dianggap tidak berprospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. So, dari hasil ini, rumput laut menjadi komoditas unggulan. Sementara lele, bandeng, dan udang merupakan komoditas andalan yang prospektif. Next. Oke, selanjutnya pada slide ini kita dapat melihat hasil dari analisis tipologi Gleason. Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi masing-masing komoditas berdasarkan kontribusi terhadap ekonomi daerah dan laju pertumbuhannya. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa rumput laut memiliki kontribusi yaitu sekitar 80%, tetapi pertumbuhannya cenderung melambat sehingga dikategorikan sebagai komoditas potensial. Sedangkan lele dan ikan lainnya termasuk komoditas yang berkembang karena pertumbuhannya cepat walaupun kontribusinya masih kecil. Komoditas seperti patin, kerapu, dan kakap termasuk kategori yang tertinggal, yang artinya pertumbuhannya lambat dan kontribusinya juga sangat rendah. Melalui klasifikasi ini, kita bisa mengetahui arah pengembangan komoditas di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sumeneb memiliki potensi besar di sektor perikanan budidaya, terutama pada komunitas rumput laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi ekspor besar. Komoditas lain seperti lele, bandeng, dan udang juga termasuk kategori prospektif dan berkembang, sehingga layak mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Kabupaten Sumeneb memperkuat kebijakan pembiayaan dan investasi di sektor perikanan budidaya melalui revitalisasi, industrialisasi, dan standarisasi agar daya saing di sektor ini semakin meningkat. Oke, jadi kesimpulannya, Kabupaten Sumeneb memiliki potensi sumber daya perikanan yang luar biasa besar. Namun dari hasil analisis mendalam, hanya rumput lautlah yang terbukti menjadi komoditas unggulan, utama dengan daya saing tinggi dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, komoditas lain seperti lele, nila, udang, dan bandeng juga komoditas andalan masa depan, asalkan mendapatkan dukungan yang kuat dan dalam hal kebijakan, pembiayaan, dan teknologi budidaya. Hal yang paling mendasar paling kita sebagai manusia tahu bahkan perekonomian dan kelautan dimana menjadi batas dan batas antara sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oke, kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah selaku pelaku usaha dan masyarakat agar bersama-sama mendorong untuk pengembangan sektor perikanan dan produktif, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya melihat video kami. Apabila ada salah kami dalam menjelaskan dan salah dalam berkata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.